Pagi itu, langit masih sedikit berwarna keemasan ketika matahari baru saja muncul dari balik bukit. Udara terasa segar. Namun entah mengapa suasana di kantor pemasaran Lavender Hills terasa berbeda dari biasanya. Gedung kaca yang biasanya memantulkan cahaya cerah tampak sedikit redup, seakan memberi firasat akan terjadi sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun di sana. Di depan area pemasaran, seorang pria berjalan perlahan memasuki pintu gerbang. Pakaiannya lusuh, kaosnya tampak kusam, celananya penuh bercak semen, dan sepatunya robek di beberapa bagian. Di punggungnya, ia membawa tas ransel kecil yang warnanya sudah memudar, seperti sudah bertahun-tahun dipakai tanpa diganti. Wajah pria itu dipenuhi debu tipis, namun matanya bahkan lebih jernih daripada mata siapapun di tempat itu. Mata yang tajam namun lembut, seakan menyimpan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Namanya Ardi. Bagi siapapun yang melihatnya saat itu, ia hanyalah buruh bangunan biasa. Namun ada sesuatu pada caranya melangkah, tenang, terukur, seperti seseorang yang terbiasa mengambil keputusan besar dalam hidup. Tapi pegawai kantor pemasaran tentu tak akan melihat sedalam itu. Mereka hanya melihat penampilan luarnya. Saat Ardi mendekati pintu masuk, seorang gadis muda yang sedang menjaga meja resepsionis mengangkat wajah. Gadis itu bernama Nanda. Cantik, berpenampilan glamor, rambut panjang terurai rapi, dan pakaian branded yang mahal. Wajahnya putih mulus, hidung mancung, bibir merah. Semuanya terlihat sempurna. Namun ekspresinya selalu menunjukkan satu hal, kesombongan. Ia menatap Ardi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Alisnya naik, bibirnya menyipit. Lalu ia menghela napas panjang seolah sedang mencium bau busuk. Maaf, Pak, kantor pemasaran bukan di sini untuk pekerja kasar. Ucapnya dingin tanpa senyum. Ardi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nanda dengan tatapan lembut yang membuat gadis itu semakin merasa terganggu. Aku ingin melihat-lihat rumah, jawab Ardi pelan. Nanda tertawa kecil, tawa meremehkan yang sangat menusuk. Bapak mau lihat-lihat rumah di sini? Di Lavender Hills? Yang harga paling murah saja 1,2 M. Nanda mengibaskan rambutnya seperti sedang mengusir rasa jijik. Dua pegawai lain yang duduk di area konsultasi melirik ke arah mereka. Keduanya tampak tidak enak. Tapi tak berani ikut campur karena sudah tahu sifat Nanda yang suka bertindak sesuka hati. Pak, tolong jangan buang waktu saya, lanjut Nanda sambil tersenyum sinis. Penghasilan buruh bangunan itu? Ya ampun, untuk makan saja susahkan. Ardi tetap tenang, meski kalimat itu seperti pisau yang menusuk harga dirinya. Ia tidak marah, tidak tersinggung, tidak terlihat kesal. Hanya terdiam. Diam yang sangat menghormati, bahkan kepada orang yang tidak menghormatinya. Saya cuma ingin melihat, ulang Ardi, kali ini sedikit menunduk. Nanda memutar bola mata. Saya bilang tidak bisa. Ini perumahan mewah, bukan tempat wisata. Ia menunjuk papan besar berisi daftar harga rumah. Tanda-tanda eksklusivitas terpampang jelas. Lihat tuh, ada tulisannya. Pembeli wajib verifikasi penghasilan minimal 20 juta per bulan. Kalau tidak, ya silakan pergi. Kalimat itu dilontarkan keras, sengaja agar pegawai lain mendengar dan seolah membenarkannya. Ardi menarik napas, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang memancarkan sesuatu yang berbeda, bukan senyum orang tersudut, tapi senyum seseorang yang sudah sangat sering melihat kesombongan manusia dan memilih untuk tidak membalasnya dengan cara yang sama. Saya mengerti, katanya singkat. Ia berbalik pelan, berjalan meninggalkan pintu kantor. Langkahnya tidak tergesa, tapi juga tidak lambat. Setiap langkah terasa seperti sedang menahan beban yang lebih besar daripada sekadar penghinaan. Sementara itu, Nanda bergumam sambil merapikan kuku. Zaman sekarang orang miskin makin aneh. Sok-sokan mau beli rumah mewah. Pegawai lainnya saling pandang. Mereka sebenarnya tidak suka melihat cara Nanda memperlakukan tamu. Tapi apa daya, posisi Nanda adalah anak dari pemilik kantor pemasaran, jadi tidak ada yang berani menegur. Salah satu karyawan senior, Pak Dani, memandangi kepergian Ardi dengan dahi mengernyit. Orang itu, tatapannya bukan tatapan orang biasa, gumamnya lirih. Namun ia menahan rasa penasarannya. Hari masih panjang dan pekerjaan menumpuk. Ardi kini sudah berada jauh dari kantor pemasaran. Ia berhenti sejenak di depan papan reklame besar bertuliskan
Lavender Hills, hunian premium untuk hidup berkelas. Ia menatap tulisan itu lama, sangat lama. Lalu ia tersenyum lagi. Kali ini lebih lebar. Jadi begini cara kalian memperlakukan calon pembeli, ya? Ia membuka ponsel kecil yang tampak murah. Namun ketika layarnya menyala, aplikasi yang muncul bukan aplikasi sembarangan. Semuanya adalah aplikasi internal perusahaan properti besar. Perusahaan yang ia miliki. Setelah meninggalkan area pemasaran itu, Ardi berjalan menyusuri trotoar yang mengarah keluar kompleks. Angin pagi berhembus pelan, membuat dedaunan pohon palem di sepanjang jalan bergoyang lembut. Dari kejauhan, terlihat bangunan kantor pemasaran Lavender Hills berdiri megah dengan dominasi kaca transparan. Gedung itu terlihat modern, mencerminkan citra perumahan kelas atas. Namun apa yang terjadi di dalamnya baru saja menunjukkan sisi paling gelap dari kesombongan manusia. Ardi berhenti sejenak di sebuah halte kecil. Ia menatap tangannya yang kasar dan penuh debu, lalu mengusapnya pelan seolah sedang mengingat kembali kata-kata Nanda yang menusuk. Buruh miskin, penghasilan kecil, tidak pantas lihat rumah mewah. Bukan pertama kalinya ia dihina karena penyamarannya. Tapi pagi itu berbeda. Ada kesombongan yang begitu telanjang, begitu sengaja ditampilkan hanya untuk merendahkan orang lain. Jika ia adalah orang biasa, mungkin hatinya sudah remuk. Tapi Ardi justru merasakan sesuatu yang lain, kekecewaan mendalam. Sementara itu, di dalam kantor pemasaran, suasana kembali berjalan seperti biasa. Atau setidaknya, itulah yang dicoba oleh Nanda. Ia duduk di kursinya dengan senyum tipis, merasa telah melakukan tugasnya. Padahal, ia sama sekali tidak sadar bahwa perbuatannya akan menjadi akar dari badai besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Nanda kemudian mengobrol dengan dua pegawai lain, Nadine dan Tio. Ia bercerita dengan nada geli. Kalian lihat kan tadi? Ada buruh kotor mau masuk dan minta lihat-lihat rumah. Ya ampun, mimpi apa dia semalam? Nadine tersenyum kaku. Ia tak suka sifat Nanda, tetapi memilih diam. Tio mengerutkan dahi. Mbak, tapi dia tadi sopan banget loh. Ngomongnya halus. Nanda langsung mendelik. Halus? Ya ampun, Tio, justru itu. Orang miskin itu biasanya memelas supaya dikasih akses. Tio memilih bungkam. Sementara itu, Pak Dani hanya mendengar percakapan itu sambil menghela napas panjang. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia tidak tahu siapa Ardi sebenarnya. Tapi instingnya mengatakan pria itu bukan orang sembarangan. Di luar, Ardi mulai melangkah menjauh ketika suara familiar menghentikan langkahnya. Pak, tunggu sebentar. Ardi menoleh. Pak Dani mengejarnya dengan napas sedikit terengah, membawa sebotol air mineral kecil. Maaf, saya cuma mau kasih ini, katanya sambil menyodorkan botol itu. Tadi saya lihat Bapak, sepertinya perlu minum. Ardi menerimanya dengan senyum tulus. Terima kasih, Pak. Pak Dani mengamati Ardi sebentar, seperti mencoba membaca siapa dirinya. Sebenarnya, kalau Bapak benar-benar mau lihat rumah, saya bisa bantu jelaskan. Saya minta maaf kalau teman saya tadi terlalu keras. Ardi menatap pria itu dengan mata teduh. Apa Bapak selalu memperlakukan tamu seperti itu? Pak Dani terdiam lama. Tidak, Pak, tidak semua. Tapi jujur, saya juga tidak punya kuasa menegur anak bos. Ardi mengangguk pelan. Mengerti. Kadang orang dengan sedikit kekuasaan merasa seperti memiliki segalanya. Pak Dani menghela napas. Iya, Pak, begitulah. Ardi kemudian berkata lembut. Saya akan kembali besok. Mata Pak Dani membesar sedikit. Ah, baik Pak. Kalau begitu, saya tunggu. Ardi tersenyum, lalu melangkah pergi. Pak Dani hanya berdiri di sana, menyaksikan punggung Ardi menghilang perlahan. Detik itu juga, ia merasa firasatnya semakin kuat. Pria itu bukan orang sembarangan. Di dalam kantor, Nanda masih lanjut menggunjing Ardi. Coba bayangin, katanya sambil tertawa, kalau semua buruh bisa masuk dan lihat rumah, nanti kantor jadi kayak tempat wisata murah. Nadine menegur pelan, tapi Mbak, kita kan harus ramah ke semua orang. Nanda mendengus. Ramah? Ke orang kayak gitu? Untuk apa? Mereka juga nggak akan beli.
Perkataan itu membuat beberapa pegawai lain merasa tidak nyaman. Namun mereka hanya bisa diam. Tiba-tiba, seseorang dari lantai atas turun membawa map bersegel merah. Pegawai itu tampak gugup. Bu Nanda, ini laporan yang harus Ibu tanda tangani untuk meeting besok. Nanda menerima map itu tanpa melihat. Taruh saja. Pegawai itu menunduk dan bergegas pergi. Namun dari kejauhan, ia menatap Nanda dengan perasaan janggal. Jika ia tahu siapa pria lusuh tadi, mungkin ia tak akan berani bersikap seperti itu. Di sisi lain, Ardi berjalan menuju halte bus utama. Namun ia tidak langsung naik bus. Ia duduk diam, memandang ke arah kantor pemasaran yang semakin jauh. Ia membuka ponsel kecilnya lagi. Dari layar yang retak itu, muncul sebuah pesan. Agenda besok. Meeting internal. Tinjau proyek Lavender Hills. Evaluasi staf pemasaran. Ardi membaca pesan itu dengan tatapan kosong. Aku hanya ingin tahu bagaimana mereka melayani orang biasa. Dan ternyata, aku menemukan jawaban yang lebih buruk dari dugaanku. Ia menutup ponsel itu, menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Baik, besok kita lihat, siapa yang sebenarnya pantas ada di sana. Dan pada saat itulah, sebuah rencana terbentuk dalam kepalanya. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tapi untuk memberikan pelajaran paling elegan yang pernah dialami kantor pemasaran itu. Sebuah pelajaran yang akan dimulai besok pagi. Senja mulai merayap ketika kantor pemasaran Lavender Hills bersiap menutup operasionalnya. Para pegawai membereskan meja masing-masing. Namun suasana hari itu terasa tidak seperti biasanya. Ada ketegangan yang menggantung, tipis, tapi dapat dirasakan oleh siapapun yang cukup peka. Dan salah satu yang paling peka adalah Pak Dani. Sejak Ardi pergi pagi tadi, bayang-bayang pria itu terus mengusik pikirannya. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Ardi yang penuh ketenangan, seolah pria itu tahu jauh lebih banyak daripada yang terlihat. Tatapan yang jauh berbeda dari tatapan orang-orang yang datang sekadar bertanya harga rumah. Tatapan seorang pemilik. Namun ia menahan diri untuk tidak menduga macam-macam. Ia hanya karyawan biasa. Namun kegusaran itu tak bisa hilang begitu saja. Sementara itu, di dalam ruangan khusus lantai 2, Direktur Pemasaran Pak Herman sedang menonton rekaman CCTV. Ia melihat adegan ketika Ardi masuk, saat Nanda mengusirnya, dan bagaimana Ardi pergi tanpa debat sedikit pun. Semakin lama ia menonton, semakin pucat wajahnya. Ia mengenal baik pria itu. Terlalu baik, bahkan. Ya Tuhan! Kenapa dia datang dengan pakaian seperti itu? Tangan Pak Herman sedikit gemetar. Ia mondar-mandir di dalam ruangan. Rekaman itu diputar ulang beberapa kali, dan setiap kali, rasa paniknya semakin bertambah. Ardi bukan orang sembarangan. Ardi adalah nama yang dalam beberapa bulan terakhir membuat semua pimpinan perusahaan properti itu bekerja lebih keras dari biasanya. Ia adalah pemilik saham mayoritas, pembeli baru yang mengambil alih proyek Lavender Hills setelah sebelumnya dimiliki konglomerat lain. Dan kini, stafnya telah mempermalukan pemiliknya sendiri. Pak Herman langsung mengambil ponsel untuk menelepon kantor pusat, tapi ia tahan. Ia tahu betul Ardi membenci hal-hal yang berlebihan. Salah langkah sedikit saja bisa membuat situasi yang sebenarnya sederhana berubah menjadi badai besar. Ia memutuskan untuk tidak melapor dulu. Besok Ardi akan kembali. Ia yakin itu. Di lantai bawah, Nanda masih merasa hari ini hari yang biasa saja. Ia duduk sambil merapikan tas, bercermin di layar ponsel, dan tersenyum pada bayangannya sendiri. Buruh itu pasti sudah pergi jauh. Untung aku usir. Ribet kalau mereka numpang masuk-masuk. Nadine, yang mendengar komentar itu, menggeleng pelan. Mbak, saya rasa tadi Pak Ardi itu bukan orang sembarangan. Nanda menatapnya tajam. Menurut kamu, siapa dia? Pangeran? Bukan begitu, Mbak. Cuma, entahlah. Cara dia bicara, cara dia lihat kita, beda. Nanda mendengus. Semua orang miskin itu sama. Suka pura-pura sopan. Pak Dani tidak tahan lagi dan akhirnya berkata, Nanda, kamu tadi bicara terlalu kasar. Dia temu. Nanda memutar bola mata. Tamu? Tamu apa? Tamu tak mampu. Suasana mendadak hening. Nadine dan Tio saling pandang, merasa malu mendengarnya. Tepat saat itu,
Pak Herman turun dari lantai 2. Wajahnya tegang. Ia memanggil semua staf untuk rapat darurat singkat sebelum pulang. Teman-teman, besok tolong datang lebih pagi, katanya sambil menelan ludah. Ada kunjungan penting. Nanda mengangkat alis. Kunjungan penting dari siapa? Pak? Investor? Uang masuk lagi nih. Pak Herman hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan namun tajam. Yang datang bukan orang biasa. Jadi, jagalah sikap kalian. Jangan ulangi kesalahan hari ini. Ia menatap Nanda lama, sangat lama, sampai gadis itu merasa tidak nyaman. Namun Nanda tetap tidak peka. Kesalahan? Kesalahan apa? Saya ini justru menjaga citra tempat ini dari orang-orang tak penting. Pak Herman menghela napas panjang. Besok kamu akan mengerti sendiri. Nanda tersinggung karena ditegur, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil tas dan pergi keluar gedung. Malam itu, hujan turun deras. Di dalam rumahnya yang sederhana, Ardi duduk di ruang kerjanya, dikelilingi berbagai dokumen tentang Lavender Hills. Lampu meja kuning hangat menerangi wajahnya, menegaskan raut tenang seorang pemimpin yang sudah matang dalam mengambil keputusan sulit. Ia membuka berkas laporan terbaru mengenai tim pemasaran. Nama-nama staf tercantum di sana, termasuk Nanda. Ardi menatap nama itu lama. Sangat lama. Nanda Putri, anak pemilik kantor pemasaran cabang. Ia memutar ulang kejadian pagi tadi dalam pikirannya. Nanda yang menatapnya seolah dirinya sampah, cara ia mengacungkan jari tepat di wajahnya, kata-kata pedas yang keluar tanpa pertimbangan. Ardi menutup mata sejenak. Ini bukan tentang marah. Bukan tentang dendam. Ini tentang tanggung jawabnya sebagai pemilik. Bagaimana ia bisa membiarkan seseorang yang memperlakukan manusia lain dengan hina tetap menjadi wajah utama perusahaan? Ardi menghela napas panjang. Baik, besok semuanya akan jelas. Ia mematikan lampu ruang kerja. Tapi malam itu, ia tidur dengan satu firasat. Besok, bukan hanya Nanda yang terkejut, tapi seluruh kantor pemasaran itu akan melihat siapa dirinya sebenarnya. Di tempat lain, Nanda merebahkan diri di ranjang empuk, menatap langit-langit kamar tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Kunjungan penting apa lagi sih? Pasti bos besar dari pusat. Sama saja. Yang penting aku cantik. Ia memejamkan mata dengan senyum puas. Tidak tahu bahwa esok pagi, dunia yang ia kenal akan runtuh berlapis-lapis. Dan semua itu, dimulai dari pria berpakaian lusuh yang ia hina tanpa ampun. Pagi itu, kantor pemasaran Lavender Hills sudah terlihat jauh lebih sibuk dari biasanya. Jam masih menunjukkan pukul 7.10, namun seluruh pegawai sudah hadir. Bahkan beberapa tampak gelisah, terutama setelah mendengar peringatan tegas dari Pak Herman semalam. Nanda datang paling akhir. Mobil putihnya berhenti tepat di depan pintu masuk. Ia keluar dengan kacamata hitam besar dan tas mahal menggantung anggun di lengan. Wajahnya sangat percaya diri, seperti tidak ada hal yang bisa mengguncang dunianya. Begitu melangkah masuk, ia disambut suasana kantor yang lebih tegang dari biasanya. Pagi, semua, ucap Nanda ceria, namun tidak ada yang membalas dengan semangat. Nadine hanya mengangguk kecil. Tio menunduk. Bahkan Pak Dani tidak tersenyum seperti biasanya. Nanda mengerutkan dahi. Kenapa wajah kalian kayak orang habis dimarahin bos besar? Tidak ada yang menjawab. Pak Herman keluar dari ruangannya dengan map tebal di tangan. Begitu melihat Nanda, ia langsung memanggilnya. Nanda, kesini sebentar. Nanda tersenyum kecil, mengira akan diberi tugas penting. Iya, Pak. Namun begitu masuk, ia melihat ekspresi wajah Pak Herman, wajah penuh kekhawatiran. Bukan marah, bukan pula kecewa, tapi takut berlebih. Nanda, hari ini kamu tolong jaga sikap. Apapun yang terjadi, tolong, jaga bicara kamu, ucap Pak Herman dengan suara pelan. Nanda tertawa kecil. Pak, saya ini profesional. Tenang saja. Pak Herman memejamkan mata. Kalau saja Nanda tahu siapa yang akan datang. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, suara deru mesin terdengar dari luar. Suara itu tidak seperti mobil biasa. Arah suaranya semakin mendekat, semakin keras, hingga membuat beberapa pegawai otomatis melihat keluar jendela. Di luar, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah melintas perlahan memasuki area parkir.
Tidak hanya satu, tapi 6 mobil, jenis sedan eksekutif dan SUV premium, semuanya berwarna hitam pekat dengan plat nomor khusus perusahaan induk. Di balik kaca kantor, para pegawai ternganga. Wah, siapa yang datang? Bisik Nadine. Investor pusat? Tanya Tio, namun suaranya bergetar. Pak Dani berdiri kaku, hatinya berdegup tak karuan. Ia tahu, ia merasakan, hanya satu orang yang layak disambut dengan protokol seperti itu. Nanda mendekati jendela dan berseru kecil. Ya ampun, banyak banget. Ia tersenyum gembira. Pasti bos besar pusat datang. Sudah benar aku datang cantik. Namun senyumnya perlahan memudar ketika ia melihat satu pintu dari mobil paling depan terbuka. Dari sana turun seorang pria berpakaian formal. Kemeja putih bersih, jam tangan elegan, sepatu hitam mengilap. Pria itu tampak sangat berbeda dari pria lusuh kemarin. Namun, ada yang aneh. Sangat aneh. Saat pria itu melangkah keluar, langkahnya, tatapannya, wajahnya. Nanda membelalak. Itu. Nadine menutup mulutnya. Tio hampir menjatuhkan berkas di tangannya. Pak Dani menelan ludah. Matanya perlahan membesar. Seakan sedang melihat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Itu, dia, bisiknya. Ya, pria itu adalah Ardi. Pria yang kemarin datang sebagai buruh lusuh, kini berdiri dengan aura kekuasaan yang memancar tajam. Tatapannya tenang, wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri seorang pemimpin besar. Di belakangnya, beberapa staf eksekutif mengikuti sambil membawa map, tablet, dan berkas-berkas penting. Setibanya di depan pintu kantor pemasaran, Ardi disambut Pak Herman yang tampak hampir kehilangan kata-kata. Selamat pagi, Pak. Suaranya bergetar. Ardi hanya tersenyum tipis. Pagi, Pak Herman. Saya, kembali, sesuai janji. Nanda berdiri terpaku, tubuhnya membeku di tempat. Kakinya melemas. Darahnya dingin. Sosok buruh yang ia hina habis-habisan, kini kembali dalam wujud yang sepenuhnya berbeda. Ardi menatap sekeliling kantor. Tatapannya tidak marah, tidak emosional, justru sangat tenang. Dan ketenangan itu membuat suasana semakin menakutkan. Para pegawai mendekat dengan wajah penuh hormat. Namun Nanda masih terpaku, tidak berani bergerak sedikit pun. Ardi berjalan masuk perlahan. Setiap langkahnya membuat ruangan seolah makin kecil, makin menyesakkan. Semua pegawai berdiri tegak. Pak Herman memberi isyarat halus agar seluruh staf memberi salam. Selamat pagi, Pak Ardi, seru mereka bersamaan, meski suaranya bergetar. Ardi mengangguk. Pagi. Ia melihat sekeliling sebentar, lalu berkata, saya ingin melihat sistem pelayanan di cabang ini. Kita mulai dari pengalaman kemarin. Kalimat itu saja sudah membuat lutut Nanda lemas. Kemarin? Bisiknya lirih. Ardi perlahan memutar kepalanya, menatap Nanda langsung untuk pertama kalinya pagi itu. Tatapannya bukan tatapan marah. Justru jauh lebih menakutkan. Tatapan seseorang yang tahu persis apa yang terjadi. Dan hadir untuk mengadili. Boleh saya bertemu dengan staf yang menangani saya kemarin? Nanda langsung pucat. Nadine menatapnya dengan iba. Tio menunduk dalam. Pak Dani memejamkan mata, bersiap menyaksikan kebenaran yang akan meledak. Nanda mencoba mundur selangkah. Namun suaranya akhirnya pecah. Pak, itu, saya. Ardi menatapnya dengan penuh ketenangan yang menusuk. Dan pada saat itu, ruangan menjadi hening. Semua pegawai menahan napas. Karena mereka tahu, inilah titik di mana kesombongan Nanda mulai dibongkar. Dan Ardi akan memulai pelajarannya. Nanda terpaku di tempatnya. Tubuhnya gemetar, dan napasnya tercekat. Selama ini, ia begitu yakin bahwa ia adalah orang yang mengendalikan situasi, mengatur siapa yang pantas masuk dan siapa yang tidak. Namun sekarang, semua keyakinan itu runtuh seketika hanya dengan satu tatapan. Ardi berjalan perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu kantor. Aura tenang dan penuh wibawa yang ia pancarkan berbeda jauh dengan buruh lusuh yang datang kemarin. Pakaian rapi, sepatu mengkilap, jam tangan mewah.
Semua detail itu seolah menegaskan satu fakta yang tidak bisa lagi dibantah. Ardi bukan orang biasa. Nadine menatap Ardi dengan mata membelalak. Ia ingat betul saat membantu Ardi kemarin. Bagaimana ia memandang pria itu dengan campuran skeptis dan jijik karena pakaian lusuhnya. Kini, wajahnya memerah menahan rasa bersalah. Ia tahu, seseorang yang ia remehkan ternyata memiliki kekuasaan yang jauh di luar jangkauan semua orang di ruangan itu. Pak Dhani, yang biasanya tenang, menelan ludah keras. Ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Instingnya sebagai manajer yang sudah lama bekerja di perusahaan ini mengatakan satu hal. Ardi adalah pemilik perusahaan atau setidaknya orang dengan kekuasaan mutlak. Ardi menatap Nanda dengan tajam, namun tenang. Tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang menusuk, membuat siapapun merasa bahwa ia benar-benar menilai mereka, memahami siapa yang layak dan siapa yang tidak. Boleh saya bertemu dengan staf yang menangani saya kemarin? Tanyanya dengan suara rendah tapi jelas. Setiap kata seolah menekan ruangan menjadi lebih kecil, membuat semua orang menahan napas. Nanda menggigil, tidak tahu harus berbohong atau mengakui. Akhirnya, suaranya pecah. Pepa, itu, saya. Semua mata tertuju padanya. Beberapa pegawai menahan senyum getir, beberapa menunduk, dan Pak Dhani menutup mata, bersiap melihat karma yang akan menimpa kesombongan Nanda. Ardi melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya begitu tajam. Ia menatap Nanda, perlahan menyingkap identitas dirinya dengan cara yang elegan. Saya ingat bagaimana sikapmu kemarin. Ucapnya dengan lembut tapi mengandung kekuatan yang membuat Nanda tak berani menatap balik. Kamu menilai seseorang hanya dari penampilan. Kamu menolak memberikan kesempatan hanya karena pakaian lusuh dan kondisi sederhana. Nanda tersentak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata yang keluar. Ia merasakan malu yang dalam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan di hadapan rekan atau atasan manapun. Ardi mengeluarkan sebuah kartu dari dalam jasnya. Kartu nama CEO Gria Anggrek Asri, lengkap dengan logo perusahaan dan nomor kontaknya. Ia meletakkannya di meja Nanda dengan gerakan perlahan namun penuh wibawa. Kartu ini, katanya, adalah bukti bahwa pria yang kamu hina kemarin adalah saya. Saya yang bisa membeli 10 rumah sekaligus. Dan saya memilih menyamar bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk mengamati siapa yang benar-benar berperilaku dengan integritas dan siapa yang hanya menilai dari penampilan. Nanda menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kartu itu. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tetapi karena rasa bersalah yang menumpuk begitu lama akhirnya pecah. Ardi menatap sekeliling kantor. Semua pegawai diam, beberapa saling berpandangan, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya kekuatan dan status Ardi, tetapi juga pelajaran tentang kesombongan, penilaian dangkal, dan pentingnya integritas. Sejak hari ini, lanjut Ardi dengan nada tegas namun elegan, cara kalian memperlakukan tamu akan diuji bukan hanya oleh saya, tetapi oleh nilai-nilai perusahaan yang saya pegang. Kesalahan kemarin tidak bisa diulang. Nanda menunduk dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Suaranya nyaris berbisik. Maaf, Pak, saya salah. Saya menilai Anda hanya dari penampilan, dan itu sangat salah. Ardi mengangguk, senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum kemenangan, tetapi senyum pembelajaran. Maaf diterima. Tapi ingat, tindakan bicara lebih keras daripada kata-kata. Mulai hari ini, buktikan dengan tindakan. Suasana perlahan berubah. Ketegangan masih ada, tetapi kini berpindah menjadi rasa kagum dan hormat. Para pegawai memahami bahwa mereka baru saja menyaksikan seorang pemimpin yang luar biasa. Tidak hanya kaya, tapi juga bijaksana dan elegan dalam memberi pelajaran. Nanda masih berdiri terpaku, menatap Ardi dengan campuran takut dan kagum. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar pelajaran bagi dirinya sendiri, tapi bagi seluruh tim. Dan dalam hatinya, Nadine menyadari sesuatu. Bahwa mereka baru saja menyaksikan awal dari balasan elegan yang akan mengubah seluruh dinamika kantor. Ardi menghela napas panjang, memandang Nanda, dan berkata lembut. Sekarang, mari kita mulai hari ini dengan cara yang berbeda. Pelajaran kemarin adalah awal, bukan akhir. Dengan kata itu, ruangan terasa seperti tersedot oleh aura baru. Rasa hormat, ketegangan, dan kekaguman. Semua mata tertuju pada satu titik.
Pria yang kemarin tampak lemah kini menjadi sosok yang tak tertandingi. Dan bagi Nanda, pelajaran itu baru saja dimulai. Setelah pengungkapan identitas Ardi, suasana di kantor Lavender Hills masih terasa tegang. Suara ketukan sepatu Ardi di lantai kayu membaur dengan desahan kaget para pegawai yang masih mencoba mencerna kenyataan. Pria lusuh yang mereka remehkan kemarin kini adalah CEO yang bisa membeli 10 rumah sekaligus. Nanda berdiri terpaku, bibirnya bergetar, tangan menggenggam tas dengan erat. Ia tidak tahu harus menatap Ardi atau menunduk. Takut gerakan sekecil apapun bisa memancing kemarahan yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. Ardi menatap sekeliling, kemudian matanya fokus pada Nanda. Kamu kemarin menolak memberi saya kesempatan. Sekarang, saya ingin melihat bagaimana kamu menghadapi situasi nyata. Ucapnya dengan nada lembut, tapi setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk kesombongan Nanda. Nanda menelan ludah. Suaranya nyaris berbisik. Saya, Pak. Saya siap belajar, Pak Ardi. Baik, jawab Ardi, senyum tipis kembali muncul. Mulai hari ini, kamu akan memimpin proyek kecil sebagai ujian kemampuanmu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu mampu menilai orang lain dari tindakan, bukan penampilan. Nanda menatap Ardi, terkejut dan malu bercampur aduk. Selama ini ia selalu merasa unggul, menilai orang lain dari pakaian, status, dan bahasa tubuh. Kini, orang yang ia hina kemarin memberinya peluang untuk menebus kesalahan dengan tanggung jawab nyata. Pak Herman menunduk, lega karena Ardi tidak marah berlebihan. Namun aura tegas sang CEO tetap menekan ruang itu. Ia tahu semua pegawai, terutama Nanda, sedang belajar pelajaran berharga, bahwa kekayaan dan posisi hanyalah bagian dari integritas yang sesungguhnya diuji dalam tindakan nyata. Ardi lalu berbalik dan mulai meninjau meja-meja pegawai, melihat bagaimana mereka menangani administrasi, pelanggan, dan dokumen proyek. Setiap langkahnya tenang, elegan, tapi penuh perhatian. Tidak ada yang dilewatkan, tidak ada yang diabaikan. Ia memperhatikan detail terkecil, dokumen yang salah letak, cara Tio menata berkas, bahkan cara Nadine mengatur agenda pertemuan. Bagus, kata Ardi singkat ketika melihat Tio menyesuaikan dokumen yang salah urut. Perhatian terhadap detail itu penting. Tidak ada yang luput dari pengamatan, termasuk perilaku kita sendiri terhadap orang lain. Nanda berdiri menonton, menyadari bahwa tindakan Ardi lebih berbicara daripada kata-kata. Ia mulai memahami bahwa balasan elegan Ardi bukan berupa kemarahan atau hinaan, tapi demonstrasi kekuasaan dan pengajaran melalui sikap yang penuh martabat. Beberapa menit kemudian, Ardi berhenti di depan Nanda. Ia menatap lurus ke matanya. Kamu merasa bersalah karena menilai saya dari penampilan. Itu wajar. Tapi rasa bersalah saja tidak cukup. Tindakanmu berikutnya akan menunjukkan apakah kamu benar-benar memahami pelajaran ini. Nanda menunduk, menahan rasa malu yang mendera. Saya akan melakukan yang terbaik, Pak Ardi. Mulai hari ini, lanjut Ardi, suaranya lebih lembut, kamu tidak hanya menilai orang dari penampilan. Kamu akan bekerja langsung dengan tim pemasaran di lapangan, melihat bagaimana mereka melayani pelanggan, memahami setiap langkah, dan belajar empati. Jangan lupa, keputusan yang benar sering muncul dari tindakan yang tulus. Nanda merasakan getaran di dada, percampuran antara rasa takut, malu, dan sesuatu yang lain, rasa hormat yang baru ia sadari. Selama ini ia selalu merasa superior. Tapi kini ia menyadari bahwa kebesaran seorang pemimpin bukan hanya ditentukan oleh kekayaan, tapi oleh cara ia mengajarkan orang lain dengan bijak. Pak Herman menatap Ardi, kemudian menatap Nanda. Mulai besok, proyek ini akan menjadi tanggung jawabmu sepenuhnya. Semua pegawai akan mendukungmu. Tapi ingat, ini ujian karakter, bukan hanya kemampuan. Nanda mengangguk, kali ini dengan tekad yang tulus. Ia tahu kesempatan ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa berubah, bahwa ia bisa menilai orang dari tindakan, bukan sekadar penampilan. Ardi menutup pertemuan itu dengan senyuman tipis, penuh wibawa. Baiklah, mari kita mulai hari ini dengan semangat baru. Ingat, keberhasilan bukan soal siapa yang memiliki, tapi siapa yang bijak menggunakan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Suasana kantor perlahan berubah. Ketegangan masih ada, tapi kini bercampur rasa hormat dan motivasi. Nanda menunduk sebentar,
menatap meja kerjanya, lalu menatap Ardi sekali lagi. Ia tahu satu hal. Pelajaran kemarin dan balasan elegan Ardi akan membekas seumur hidupnya. Dan bagi Ardi, momen itu bukan tentang kemenangan atau kekuatan. Ini tentang menanam benih integritas, tanggung jawab, dan kesadaran dalam hati orang-orang yang ia pimpin. Dengan cara yang tenang, elegan, dan penuh martabat, ia telah menunjukkan bahwa kekayaan tanpa kebijaksanaan hanyalah kekosongan. Nanda menarik napas panjang, merasakan perubahan di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tersadar. Kesombongan yang selama ini ia banggakan ternyata adalah kelemahan terbesar. Dan balasan elegan Ardi telah membuka mata dan hatinya. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Keesokan paginya, kantor Lavender Hills tampak berbeda. Udara pagi terasa segar, sinar matahari menembus jendela besar dengan lembut, dan suasana yang sebelumnya tegang kini perlahan mencair. Namun, bagi mereka yang menyaksikan kejadian kemarin, tidak ada yang bisa melupakan getaran yang masih tersisa, tindakan elegan Ardi, balasan yang menegur kesombongan, dan pelajaran yang membekas dalam hati setiap pegawai. Nanda memasuki kantor dengan langkah pelan. Bibirnya masih menegang, tapi matanya kini lebih tajam, fokus, dan penuh tekad. Ia tidak lagi melihat rekan-rekannya atau pelanggan dengan pandangan meremehkan. Setiap langkahnya mencerminkan kesadaran baru, bahwa tindakan dan integritas lebih penting daripada penampilan atau kata-kata sombong. Pak Herman menyambutnya dengan senyum tipis. Hari ini, kamu akan memimpin rapat proyek kecil. Ingat, ini kesempatanmu untuk membuktikan perubahan sikap. Nanda mengangguk, menelan napas panjang. Di ruang rapat, para pegawai sudah siap. Tio menatapnya dengan ekspresi mendukung, sementara Nadine memberikan senyuman penuh pengertian. Sebuah pengakuan bahwa kesalahan masa lalu bisa ditebus dengan tindakan nyata. Ardi tiba di ruang rapat beberapa menit kemudian. Tidak ada kemarahan di wajahnya, hanya ketenangan dan wibawa yang memancar. Ia duduk di kursi paling ujung, menonton setiap gerak-gerik pegawai dengan seksama. Meski tampak tenang, aura keberadaannya membuat semua orang duduk tegak, siap menghadapi pengajaran yang lebih halus daripada kemarin. Nanda memulai presentasi proyek. Suaranya awalnya bergetar, tapi seiring berjalannya waktu, ia menemukan ritme yang mantap. Ia menjelaskan setiap detail, menyampaikan strategi dengan jelas, dan menanggapi pertanyaan rekan-rekannya dengan sopan. Tidak ada sikap meremehkan, tidak ada nada tinggi, hanya profesionalisme yang tulus. Ardi memperhatikan setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari Nanda. Sesekali ia mengangguk, sesekali menulis catatan di tablet kecilnya. Namun yang paling penting, ia merasakan perubahan yang tulus dalam diri Nanda, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran. Ketika rapat berakhir, Ardi menatap Nanda dan tersenyum tipis. Bagus. Kamu menunjukkan bahwa belajar dari kesalahan lebih penting daripada menghindarinya. Integritasmu mulai muncul. Teruskan. Nanda menunduk dalam, menahan air mata kebanggaan dan rasa bersalah yang lama menumpuk. Ia tahu ini bukan sekadar pujian, tapi pengakuan atas perubahan nyata yang baru saja dimulai. Setelah rapat selesai, Ardi berjalan keluar ke halaman kantor. Beberapa pegawai mengikutinya dari kejauhan, menunggu arahan. Nanda berdiri di dekat jendela, memandang sosok pria itu yang kini bukan hanya buru lusuh kemarin, tapi pemimpin yang elegan, kaya raya, dan penuh wibawa. Di halaman, Ardi berhenti di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Ia menatap sekeliling, kemudian menarik napas panjang. Hari ini adalah awal dari perubahan bukan hanya bagi satu orang, tapi seluruh tim. Ucapnya pelan, namun setiap kata menggetarkan hati yang mendengar. Pak Herman menghampirinya, menunduk hormat. Anda selalu bisa mengajarkan pelajaran tanpa harus marah atau membentak, Pak Ardi. Ardi tersenyum. Kebesaran seseorang bukan ditentukan oleh kekayaan atau jabatan, tapi oleh bagaimana ia menumbuhkan kesadaran dan integritas pada orang lain. Kadang cara paling elegan untuk membalas kesombongan adalah memberi kesempatan untuk berubah. Sementara itu, Nanda tetap menatap dari jendela. Hatinya campur aduk, malu, terkejut, tapi juga kagum dan berterima kasih. Ia tahu ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Kesombongan kemarin telah dipatahkan dengan elegansi, bukan kekerasan atau hinaan. Beberapa hari kemudian, Nanda menunjukkan perubahan nyata dalam cara bekerja.
Ia lebih sabar terhadap staf, lebih tulus membantu pelanggan, dan lebih menghargai setiap tindakan kecil rekan-rekannya. Semua orang di kantor menyadari perubahan itu. Bahkan Tio dan Nadine terkadang tersenyum kecil melihat cara Nanda menanggapi setiap situasi dengan penuh pertimbangan, bukannya emosi atau penilaian dangkal. Dan Ardi? Ia tetap menjadi sosok yang sama, tenang, bijaksana, elegan. Tetapi kini, tidak hanya pegawai yang menghormatinya karena kekayaan atau jabatan, tapi karena cara ia mengajarkan nilai dan membangun karakter mereka dengan wibawa yang tak tertandingi. Suatu sore, ketika kantor hampir sepi, Nanda memberanikan diri menghampiri Ardi. Pak Ardi, terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran ini. Ardi menatapnya sebentar, tersenyum tipis. Belajar dari kesalahan adalah bagian dari hidup. Jangan biarkan kesombongan menghalangi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nanda menunduk, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menunjukkan kedewasaan baru, kesadaran, dan penghargaan yang tulus. Dan di balik senyum itu, Ardi tahu, pelajaran telah sampai ke tujuan. Kesombongan telah dipatahkan, integritas mulai tumbuh, dan kehormatan yang selama ini tersembunyi di balik pakaian lusuh kini telah kembali ke pemiliknya. Seorang pria yang bukan hanya kaya raya, tetapi bijaksana, elegan, dan penuh wibawa. Matahari sore menembus jendela kaca kantor, menerangi ruang yang kini dipenuhi rasa hormat, kepercayaan, dan pelajaran yang akan terus dikenang. Semua kesalahan kemarin telah berubah menjadi pelajaran seumur hidup, dan bagi Nanda, ini adalah awal dari babak baru, bukan sebagai yang sombong, tapi sebagai pribadi yang belajar menghargai orang lain dari hati, bukan penampilan.